penerimaan baru. siswa baru. Iya, jadi dia itu bikin gelang, ada nomor NIK atau NIM-nya itu bisa taruh di itu. Nggak tahu nanti kegunaannya untuk apa, jadi ada barcode dan lain-lain. Jadi dia mungkin kalau ada makan siang gratis tinggal scan gitu aja mungkin. Semangat pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi ya di sesi bedah buku di channel Semanggi University. Nah, kali ini kami ada 4 orang ya. Dari saya Alif, Saya Mardian, saya Heru. saya Farid dari tim Sales Support. Oke, kami akan bedah buku yang berjudul ini, Agility, bukan singa yang mengebit. Nah, karya dari Renal Kasali. Nah, di sini kami membahas tentang bab 7 ya. Nah, bab 7 ini membahas banyak masalah ataupun hal-hal yang perlu ditindaki dengan sesuai tadi agility itu. Jadi lebih ke arah bab 7 ini strategic agility. Nah, sebenarnya agility itu apa ya teman-teman? Mungkin ada yang bisa kasih agility itu bagaimana? Agility kemampuan untuk apa ya? Kemampuan untuk soal kecepatan gitu. Kecepatan, oke, bagus ya. Terima kasih Mas Arif. Ada yang lain teman-teman? Agility, Mungkin Responsif. responsif ya. lincah ya, lincahnya ya. bermanuver manuver dengan cepat ya, perubahan Ya, ya. betul ya. Jadi kalau yang saya juga baca ya, walaupun membaca ini juga perlu teliti, jadi harus cepat ternyata. Betul. Jadi perlu lincah, kemudian cepat bermanuver ketika menghadapi perubahan. Itu yang sekarang biasai ya agil. Jadi di era sekarang ini kita di dunia kerja ini segalanya harus perubahan cepat, kita cepat bergerak, lincah dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Nah, di dalam buku ini banyak ceritakan ya mengenai mungkin ini ya sebagai analogi ya yang terjadi di kebanyakan di bandara. Nah, bandara itu kita tahu ya lingkupnya besar, bahkan mungkin internasional, mancanegara, tidak hanya di lingkungan Jakarta atau Indonesia, betul ya, tapi sampai keluar. Nah, di sini berbagai bandara walaupun sudah dibilang modern tapi menghadapi banyak masalah juga ternyata. Walaupun dengan teknologi yang canggih mereka juga ada kendala. Salah satunya mungkin ada yang bisa share ini. Yang pertama yang saya bahas di bab 7 ini yang terjadi bandara Biasanya tiketing, Pak. Sweta. Gimana? Biasanya tiketing Ya gimana? Tiketingnya tidak bermasalah saat pemesanan, biasanya gitu. Terus ya kalau nggak, apalagi kalau nggak delay, Pak, biasanya. Nah, delay ini betul. Ya. Akhirnya bandaranya crowded, banyak orang menumpuk dari satu lokasi ya. Ya. Bisa menjadi kericuan. Kalau mungkin pas bawa barang atau apa, mereka waktu crowded bingung, ketinggalan, waktu nyari susah. Gitu. Betul. Nggak ada tanda atau apa markingnya. Ya, betul. Crowded ya. Yang saya baca ini pertama ini. Kalau saya di bab ini ada ya. Jadi ini bandara memang besar, tapi karena saking banyaknya penumpang bisa jadi banyak tadi ya. Over betul. Jadi over kapasitas. Jadi walaupun besar, tapi kalau jadi penumpukan otomatis jadi over kapasitas. Terutama ini tadi yang di Mas Arif, tiketnya nggak jelas. Soalnya nanti pun nggak ada lah. Akhirnya numpuk lagi, bingung lagi. Datang keluarganya, datang lagi keluarganya. Kebetulan pas baru libur. Nah, betul ya. Hari raya. Hari raya. Kemudian yang kedua ini semakin banyaknya penumpang, otomatis perkembangannya cepat ini. Ya. Nah, tahun 2000 ini kisah di tahun 2015. Jadi si Angkasa Pura melakukan perubahan yang besar-besaran ya di bandara. Jadi landasan baru, landasan baru, landasan baru, Angkasa Puranya Ya, domestik, internasional sudah dipecah-pecah. Nah, dibagi juga. Untuk masuknya, kalau landasannya cuma berdampingan aja. Iya. Cuma aturan masuknya aja, masuk keluar. Sehingga nggak ada ini ya. Pesawatnya Iya.
kayak drone, antri mendarat. Kemudian yang ketiga saya lihat juga ini masalah aksesnya. Nah, kalau sekarang kan sudah ada jalan tol ya tahun 2024 ini. Nah, mungkin dulu tahun 2015 belum ada, jadi masih jalan ini. Umum betul, jadi highway biasa itu terintegrasi langsung. betul. Apalagi sekarang sudah ini terkoneksi MRT. Iya, Nah, sehingga transportasi lebih cepat, betul, lebih cepat, lebih efisien. Kemudian tentu saja lancar perubahannya, nggak perlu grab. Iya. Nah, nanti lagi terus yang jemput. Nggak kena macet. Nah, betul itu yang di sangat diingat pelayanan sebetulnya oleh penumpang. Nah, parkir. Nah, karena juga ditambah itu ternyata juga yang antar kan enggak selalu mungkin pakai MRT ya, mungkin banyak fasilitas atau kapasitas parkiran juga ditambah ini. Iya, apalagi seperti gini kan musim lebaran haji, Pak. Nah, lebaran haji itu satu ngantar tuh. Ini satu yang ada. Bisa satu yang ngantar 10 mobil. Satu bis yang ngantar 10 mobil. Ya, penumpukan. Nah, seperti itu. Nah, terutama hal seperti itu kan di dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan kita juga ini bisa kita terapkan agility. Nah, salah satunya di Kasel ini ya. Nah, Kasel juga kita ada satu printer nih yang bisa dibilang menghadirkan suatu agility. Nah, mungkin bisa di sini WL252. Mungkin bisa share teman-teman. Iya. Agility bagaimana ini? Printernya cepat sekali ya Mbak ya, speednya ya Mbak ya. Iya, Berapa ya Pak speednya ini? 6 fps. Nah, untuk menjawab berbagai macam persoalan. Yang tadi kan bandara persoalannya macet, crowded, ada solusi-solusinya ya. Mungkin ini menjawab pertanyaan atau kendala yang dibutuhkan user. Printernya lambat, ya. Terus modelnya kok biasanya gitu-gitu aja. Ini Kasel mencoba memberikan salah satu solusi di produk ini ya Pak Farid ya. Iya. Ya, 252. Mungkin untuk labeling barang untuk di bagasi ya. Biasanya ada di tas. Iya, di tali Koper itu, ya. gitu kan. Untuk labeling kalau tim logistiknya tinggal scan atau bagaimana sistemnya kan lebih mempermudah. Cepat jadi nggak antri-antri ya. Iya kan, solusi lah ya. Nah, tadi menarik ya, jadi ya pasti cover ya. Iya. Kalau ngelihat kayak gini kan ingat rumah sakit ya. Mas aja loh kayak dulu gini. Di traveling. Ingat gini malah ingat di cover ya. Di cover Rekatnya dekat sekali ya Pak. Nggak bisa dicoba itu. Tapi seiring perkembangan itu mungkin generasi muda sekarang itu lebih kreatif. Itu ada beberapa dari kemarin itu malah dibuat untuk labeling itu. Ini kan musimnya penerimaan siswa baru. Iya, jadi dia itu bikin gelang. Ada nomor NIK atau NIM-nya itu disertakan di situ. Nggak tahu nanti kegunaannya untuk apa, jadi ada barcode dan lain-lain. Jadi dia mungkin kalau ada makan siang gratis tinggal tinggal scan gitu aja mungkin. Jadi gitu. Jadi macam-macam sebenarnya ini. Bisa dieksplor lebih lanjut ya, Iya, Pak. bisa dieksplor jadi. Apalagi sekedar di bandara kan macam-macam juga. Di bandara ada tenan-tenan itu Pak kan. Nah, tenan-tenan makanan atau apa. Orang banyak, nah ya masa masih manual ngisi. Kalau zaman dulu, sekarang sudah praktis mungkin dengan adanya printer ini. Oke ya, betul. Selain itu kan tadi dikata Pak Eul ya, dulu kan kotak kaku. Nah ini kan slim, bisa cepat. Nyelempit. Ya betul ya. Biasanya kan kalau di kafe itu tempatnya kan Iya. bahannya itu kan minimalis ya. Iya. Nah dengan ini kan bisa lebih ini slim, bisa lebih cepat pelayanan dan makan tempat. Nah sehingga bisa dialihkan untuk ini mungkin tempat stok atau display produk yang areanya masih cukup untuk melakukan produk. Ya itu lebih clean saja juga kalau di resto ya kelihatan higienis juga. Nah ini betul, makanya putih. Kalau ditulis itu kan seakan-akan mas coba tangan, terus tulis coret-coret, nah, itu kurang rapi lah, kurang dilihat itu kurang menarik jadinya. Iya, kalau dicetak gini kan bisa ini ya, atas nama siapa? Iya. Karena dia dari itu di personal. Topengnya kelihatan, jadi ada salah ini.
salah ngambil gitu. Iya. Betul. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Gimana ya? Tadi dari ini yang bisa saya simpulkan, agility ini kalau dalam buku ini dicontohkan dalam bandara. Nah, sebenarnya agility bisa diterapkan dalam sehari-hari kita menghadapi berbagai perubahan. Kemudian misal kita juga jualan suatu produk, tidak melulu hanya kalau ini kelihatan gelas pasien tadi bisa ini untuk tas koper, untuk apa nih, gelas cup tadi. Jadi seiring perkembangan zaman untuk mempermudah bisnis kita agar semakin maju, kita harus agility, lincah, cepat, bermanuver, dan yang jelas menjadi solusi untuk semua permasalahan kita. Oke, demikian ya bedah buku dari kami berempat untuk buku yang berjudul Agility. Kita berjumpa lagi pada bedah buku berikutnya. Sampai jumpa. Semangat pagi. Pagi.